Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azariana Dina Ziva dan kali ini aku akan membahas beberapa soal asas gitu kan ya yang aku kerjakan 2 minggu yang lalu. Jadi di sini aku akan menjelaskan inilah ya dari yang nomor 7 terlebih dahulu. Nah, oh ya sebelumnya kenapa sih aku membuat video pembahasan ini soal-soal yang ada di asas? Yang pertama karena aku ingin memperbaiki nilai ujian nilai aku gitu kan ya yang matematika. Yang kedua, aku ingin mengetahui aku tuh salah di bagian mana gitu untuk mengerjakan soalnya. Terus tuh yang nomor 3 itu tuh aku ingin mencoba gitu sesuai dengan kemampuan aku sendiri. Jadi ya kayak mengerjakan ulang, terus tuh kita belajar dari kesalahan juga. Nah, di nomor 7 ini itu tuh diketahui bahwa ada sebuah persegi panjang yang memiliki panjang di sini tuh 2A plus 3 kan. Terus ini lebarnya itu tuh A 1 gitu kan ya. Sentimeter ya ini. Sentimeter. Nah, terus tuh kita hitungan lagi nih, ditanyakan kelilingnya tuh nggak ada atau belum diketahui, maka kita harus mengerjakannya ya. Jadi cara untuk mengerjakan soal nomor 7 ini itu tuh bisa dengan mengetahui ini rumus persegi panjang ya kelilingnya. Nah, bisa juga kalian nggak pakai rumus juga nggak apa-apa sih, kayak pakai logika kalian juga bisa. Tapi di sini aku bakalan ngejelasin pakai rumus gitu. Jadi di sini 2P 2L kan. Ini P-nya tuh panjang dan L-nya tuh lebar. Terus tuh di sini gambaran soalnya tuh kedepannya bakalan diginiin ya akhir-akhirnya untuk menemukan sebuah jawabannya alias keliling gitu. Nah, kita pakai ini rumusnya. Jadi di sini P-nya tuh ada 2A ditambah 3 kan. Terus tuh L-nya tuh ada A dikurangi 1. Nah, karena dilihat di sini tuh teman-temannya yang sejenis tuh pada social distancing. Jadi aku akan mendekatkan mereka yang sejenis lah ya. Jadi ini 2A sama A, terus tuh 3 sama 1 gitu kan ya. Oh ini enggak ini, jadinya ini ke sini. Lalu habis itu kita tuh akan menjumlahkan nih. Tuh. Jadi ini tuh kita tulis ulang. Ini tuh 3A kan. Terus tuh ini jadinya 2. Nah, habis itu kita tuh akan ini kan lagi nih seperti ini itu dikali lagi jadinya tuh 2 kali 3 tuh sama dengan 6A, terus tuh 2 kali 2 sama dengan 4. Hasil yang paling sederhana seperti ini. Soalnya ini tuh udah nggak bisa di apa-apain lagi kan, soalnya ini udah beda ininya. Dan yap, di sini tuh D jawabannya. Lanjut lagi ke soal lainnya. Di sini tuh aku ingin membahas soal yang ini. Nomor 4. Maaf guys. Di sini tuh kita disuruh untuk mengfaktorkan seperti ini ya soal ini. Jadi itu ada x kuadrat plus 7x plus 10 gitu. Jadi di sini tuh kita langsung teringatkan pada menemukan soal trinomial gitu kan ya. Di sini kan ada 3 nih. 1, 2 sama 3. Terus tuh ini yang A sama dengan 1 atau X lah ya. Nah, di sini tuh ibaratnya di sini A, di sini B, sama di sini C gitu kan ya. Di sini aku langsung membuat kurung gitu kan.
di sini kita hitungkan X di sini dan X di sini. Soalnya kalau misalnya A sama dengan 1 itu tuh lumayan gampang lah ya, soalnya ini kan ya hasilnya segini doang kan, hehe. Salah. Lalu habis itu kita tuh akan mencari tahu 10 tuh berapa kali berapa sih yang menghasilkan 10. Ada kan 5 kali 2, terus ada dari 1 kali 10 gitu kan ya. Tapi kita juga harus memastikan kalau misalnya nih yang kita pilih gitu kan ya, itu tuh pas dikurangin atau dijumlahin itu sama hasilnya kayak 7 gitu. Nah, untuk mengetahui hal itu, kita tuh harus kayak uji coba dulu lah ya. 5 tambah 2 kan 7 nih. Nah, 5 kurang 2 itu sama dengan 3 kan. Nah, 1 tambah 10, 11. 1 kurang 10, min 9 ya. Itunya. Berarti itu tuh jawabannya ini 5 ditambah 2 nih. Tapi ini tuh kita masukkan lagi ke sini. Tapi ini kan plus kan. Kalau plus tuh lumayan enak soalnya kayak kita nggak perlu mikirin oh ini angkanya harus di mana nih gitu, kayak yang semisalnya tuh ini ternyata minus kan. Jadi kayak kita harus pastiin lagi. Tapi di sini terserah si acak aja guys, mau 5-nya di sini atau 5-nya di sini terserah kan. Nah, kalau aku 5 di situ, 2 di sini. Terus habis itu kita tuh kalikan nih. Mana ya? Nah, ini. Kok malah dihapus? Hehe. Nih. Lah. Kok aneh? Nah, ini. Nih kali ini kali ini kali ini kali ini. Terus habis itu apa ya? Habis itu kita tuh akan melihat ditekannya X kali X itu sama dengan X kuadrat, terus tuh terus tuh di sini tuh X tambah 5 itu tuh sama X kali 5 itu sama dengan 5X, terus tuh di sini ada 2 dikali 2 X itu sama dengan 2X, terus tuh 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, kita tinggal jumlahin lagi, jumlahkan lagi itu kan ya, yang ini. Jadi itu 5X itu kan ditambah 2X itu sama dengan 7X kan. Nah, terus ini lagi. Nah, ini tuh jawabannya tuh sama persis dengan yang ini. Dan aslinya jawabannya tuh sudah terungkap dari pas kita mengsederhanakan atau mengfaktorkan ini gitu kan ya. Nah, inilah jawabannya. Tapi untuk mengetahui kalau kita tuh sudah benar atau gimana gitu kan ya, sudah tepatkah, sudah benarkah gitu, dengan cara kita tuh meringkasnya sampai ke jawaban akhir, sampai sama gitu, sama. Nah, di sini tuh kalau nomor 4 jawabannya tuh yang A ya. Nah, yang A. Oke, sudah. Terus di sini aku tuh pengen membahas soal yang nomor 23 lah ya. 23 di sini. 23. Nah, di sini boleh. Aku scroll bentar. Oke. Di sini tuh jika 2 log X tambah 4 itu tuh sama dengan 3, maka nilai X jadi itu di sini aku tuh menggunakan cara aku sendirilah ya gitu kan. Ini tuh aslinya bisa pakai ngikutin rumus juga, tapi kalau aku mah pakai cara aku sendiri aja lah ya. Jadi itu selayaknya mengerjakan soal logaritma biasa.
di sini kan ada ini hasilnya, terus di sini ada apa ya, base-nya gitu kan ya. Aku tuh itu ini, jadi kayak apa ya, ini di sini base-nya, aku tulis base-nya, terus tuh di sini hasilnya jadi pangkat gitu kan ya. Terus di ini tuh um, sama dengan ntar ya. Oke, sebentar dulu ya. Oke, lanjut lagi. Setelah itu kita kan apa ya, itu kan dulu, jadi 2/3 itu sama dengan 8, terus tuh kita tulis ulang seperti ini. Lalu habis itu kita kan mau mencari X nih, jadinya apa ya, kita pindahkan 4 ke sini lah ya. Jadi itu ini 8, jadi plus 4 itu jadi min 4 ya, soalnya kayak pindah gitu kan. Terus ya 8 kurang 4 sama dengan 4x. Jadi jawabannya tuh yang mana nih? Yang D. Nah, akhirnya seperti ini. Ini apa ya? Ya kalau misalnya sering mengerjakan gitu kan ya, kita kan jadinya nemuin pola, sama kita apa ya? Imajinasi kita kan juga semakin meningkat ya guys. Dan ini juga aku lihat, aku kan ngerjainnya juga tanpa apa ya, rumus gitu kan ya, kayak oh kalau ngerjain ini tuh harus pakai rumus khusus yang ini loh gitu. Tapi aku bisa pakai cara sendiri gitu. Walaupun ya cara orang-orang beda-beda lah ya gitu. Tapi ya selagi itu berhasil ya berhasil gitu. Lanjut lagi di sini, aku tuh ingin mengerjakan soal yang mana nih? Ini yang ini lah ya. Yang nomor 19 gitu. Di sini tuh bentuk eksponen dari 2 log wih sama juga ini 3 gitu. Ini bentuk eksponennya. Bentuk eksponen. Jadi tuh di sini aku juga kayaknya mengerjakan soal yang ini gitu kan ya. Yang mungkin tuh apa ya, cara pengerjaannya tuh sama kayak yang tadi. Dan di sini aslinya tuh kita bisa langsung ngejawab nih. Nah, di sini bentar aku itu ini dulu ya, warnanya dulu. Di sini tuh ada 3 kan sebagai hasil. Terus di sini ada 2 sebagai base gitu. Kan ya. Atau apa ya, pangkat. Bukan pangkat sih, enggak, bukan. Hanya itulah. Oke, lalu habis itu kita bisa tulis lagi kan, jadinya tuh kayak apa ya, 2 ini sama 3 itu kan, ini base nya, ini tuh hasilnya, ini base, ini hasil gitu. Terus tuh sama dengan X, hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti itu. Jadi itu jawabannya yang A. Sebenarnya tuh apa ya, kadang ada juga tuh pas kita ngerjain soal udah ketemu jawabannya yang ini, ternyata pas kita kerjain soal yang lainnya ternyata tuh jawabannya udah kejawab gitu semenjak itu. Sehabis itu aku juga akan apa ya, ya mungkin aku juga mungkin akan mengerjakan soal yang lainnya juga kali ya. Kita tuh sudah mengerjakan berapa soal ya, ini 4 soal kan.
Jadi aku akan mengerjakan nomor 20 mungkin ya. Oke, kita coba dulu ya. Jadi di sini aku akan membahas yang nomor 20. Di sini tuh ada 3 log 24 gitu. Terus tuh di sini ada 3 log 8 ya. Di sini itu tuh apa ya? Kayak kita tuh bisa dibilang harus menggunakan sifat logaritma yang dimana tuh A log B salah, A log B maksudnya dikurangin A log C sama dengan A log B sama C itu kan ya. Ini sifatnya lanjut lagi di sini tuh maka kita bisa nulisnya tuh seperti ini, 3 log 24 kan, terus tuh dikurangin 3 log 8 gitu kan ya. Hasilnya itu tuh 3 log, ini kan sama-sama ini ya 3 itu kan ya. 3 log berarti 24 bagi 8 gitu. Seperti ini. Ya, lanjut lagi gitu kan ya. Nah, kan ini kita udah fokus ini kayak gini dan ini udah sama semua. Ini tuh sama kan, ini harusnya sama. Jadinya tuh kita tinggal hitung lagi 24 bagi 8 itu tuh hasilnya 3 itu kan ya. Jadinya di sini apa ya, 3 kan. Jadi apa ya, dihitung lagi jadinya 3 log 3 tuh. Terus kalau udah kayak gini maka gimana sih gitu kan, ini udah 3 nih sama 3, udah kalau dibagi lagi tuh hasilnya tuh 1, jadi hasilnya adalah 1. Jadi nomor 20 tuh hasilnya itu 1 alias E. Oke. Nah, seperti itulah ya bahasannya. Sebenarnya aku juga pengen ngebahas yang ini sih, yang esai. Cuma kayaknya agak kelamaan gitu ya. Jadinya ya mungkin aku akan mengerjakan di lain waktu. Dan sebelum itu aku akan mengucapkan selesai. Ini total pengerjaannya tuh pembahasan asas. Dan sebelumnya lagi aku tuh ingin menulis ini gitu. Permohonan maaf ya. Jadi itu sebelumnya aku tuh mendapatkan nilai 73 dari 73, berapa gitu. Pokoknya ada apa ya, 40 gitu, 73,40 berapa atau berapa lagi itu nggak tahu lah. Terus tuh jujur aku tuh pertama kalinya mendapatkan nilai nilai 70-an lebih gitu selama SMP sama SMA gitu kan ya. Tapi ini yang versi ujian ya gitu. Soalnya
waktu pas SMP aku juga kayak nggak pernah lolos wae gitu kan ya, yang di pelajaran MTK gitu. Dan kadang kalau misalnya ujian aku tuh dapatnya um, 50 atau 60 lah gitu, dan aku nggak pernah nyentuh angka yang hampir banget mendekati KKM, dan ini itu berarti first time aku mendekati lah ya gitu. Terus sisa 1,5 berapa gitu kan ya, 50 berapa. Nah, pokoknya cukup greget, cuma tuh ya aku bisa dibilang aku juga ya lumayan menyadari kayak berarti aku lumayan berprogres lah ya dari sebelum-sebelumnya. Dan aku juga pengen mengucapkan apa ya, aku akan berusaha lagi dan um, nah, jadi pokoknya apa ya, aku juga menyadari kalau semisalnya aku tuh dari dulu lumayan gak suka sama MTK gitu kan ya. Cuma sekarang aku sudah mau mulai berusaha untuk kayak mengerjakan soal MTK, dan juga aku juga apa ya, kayak berusaha untuk melawan rasa ketidaksukaan aku terhadap MTK, dan hasilnya ya seperti itu, kayak lumayan berprogres lah ya gitu. Dan semoga di semester 2 ini aku bisa lebih baik lagi, dan semoga di semester 2 aku tuh bisa mencapai nilai yang di atas KKM gitu, alias lolos gitu kan ya. Dan terima kasih telah mendengarkan. Semoga video ini bisa bermanfaat gitu. Oke, selamat tinggal guys.